Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah bertakwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih surah Fatir, 2 ayat terakhir. Sudah kita sampaikan pada waktu itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi, istikbaran fil ardh, berlaku sombong dan melakukan rencana-rencana jahat, makru sayyi, melakukan perencanaan-perencanaan yang buruk untuk menghancurkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perencanaan buruk ini ataupun tingkah laku serta upaya untuk menggagalkan rencana-rencana Allah itu kembali ke mereka sendiri, ahli, dan mereka tidak lain hanya menunggu sunnah Allah terjadi, ya. Seperti orang-orang terdahulu yang menunggu sunnah Allah yang terjadi, maka terjadilah bencana serta azab bagi mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-44 surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Mengapa mereka tidak berjalan di bumi, sirul, lalu memperhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan agama Allah ini sebelum mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sudah musnah ini asyadda minhu quwwah, lebih kuat, ya. Satu penegasan bahwa Allah menyatakan orang-orang yang sudah dibasmi itu kuat, lebih kuat. Dan tidaklah bagi Allah ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa melemahkan liyu'jiza, baik di langit ataupun di bumi. Sungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Melihat dan Maha Berkuasa. Jadi ini perintah, ya, kepada manusia kalau pada saat itu kepada kaum Quraisy, ya, untuk berjalan di muka bumi dan memperhatikan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang sudah dihancurkan Allah. Siru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Maka mereka perhatikan apa yang terjadi terhadap orang-orang yang sudah dimusnahkan Allah. Jadi kalau di Timur Tengah itu masih ada sisa-sisa bekas-bekas peninggalan Ahqaf misalnya. Ahqaf itu gunung-gunung yang dipahat yang dijadikan rumah. Ada juga sisa-sisa peninggalan kaum Madian yang
dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sebab azab ya. Di antaranya ada yang memotong mukjizat Nabi Soleh, yang memotong unta ya. Begitupun kaum Sodom ya. Diyakini kaum Sodom itu ada di daerah Laut Mati ya, Timur Tengah. Sementara orang-orang Quraisy ini sebenarnya mereka melihat peninggalan-peninggalan ini, dan mereka mungkin membayangkan gimana orang-orang kuatnya ya pada saat itu. Ya. Orang-orang ini bisa memahat gunung, ya. Ada yang punya mungkin bangunan-bangunan yang masih terlihat, ya bekas-bekas kehancurannya. Ya. Makanya diperintahkan oleh Allah, coba kamu lihat saja tuh orang-orang yang mendustakan Rasul ya, mendustakan Nabi Nuh kena banjir ya, mendustakan Nabi Lut ya, kena batu-batu yang menghancurkan Sodom ya. Begitupun mendustakan Nabi Saleh, ada yang meninggal hanya karena suara ya, so'iqoh ya. Karena suara saja bisa membuat meninggal. Saya juga nggak kepikir kenapa, karena suara itu bisa membuat meninggal ya. Ternyata benar, kalau suara tertentu itu bisa menggetarkan kaca, jet atau apa, bisa kaca itu bisa bergetar. Mungkin dengan tingkat suara yang lebih tinggi bisa pecah gendang telinga kita ya. Makanya dulu kepikir kenapa ya kok cuma suaranya bisa membuat orang mati ya. Iya, karena suara kan getaran ya. Kita sudah pelajari itu bahwa suara adalah getaran ya. Dan getaran itu bisa pada titik tertentu ujung getarannya. Itu yang terjadi di laser kan, sinar laser kan begitu tuh. Ketika dia memotong bagian atasnya itu tidak terpotong ya. Jadi sinar laser itu menembus dan ujung getarannya itu bisa sampai ke titik tertentu. Makanya kayak pembedahan ginjal itu kita juga nggak kebayang bagaimana tidak terjadi pemotongan di atas gitu. Cuma pada saat di ginjalnya saja itu ada batu ginjal itu yang ditembak dan pecah. Namanya getaran begitu. Getaran bisa sesuai dengan titik yang dikehendaki. Ya, handphone sinyal sebenarnya kan getaran, termasuk televisi kan getaran. Jadi kita nggak kebayang tuh bagaimana suara bisa mematikan orang gitu. Ya. Bisa bergelimpangan, termasuk juga mungkin panas ya. Jadi kembali lagi kayak tadi ya, misalnya saya pernah nih dikasih tahu nih sama teman, kan ada orang suka latihan bela diri gitu ya. Kemudian ketika dipukul bata misalnya ya, nggak pecah semua. Kalau dipukul bata terus pecah itu biasa gitu. Tapi ada yang dipukul bata, ini bisa sampai yang keempatnya gitu Pak, yang pecah. 1, 2, 3, 4 di sini bisa pecah. Jadi ditimpa tes gitu. Itu titik yang keempat ini bisa pecah. Sebenarnya saya mau nanya itu waktu itu, kenapa bisa begitu gitu? Tapi dia udah langsung jelaskan. Nah itu getaran gitu. Jadi itu bisa dilatih, kekuatan tenaga kita, misalnya tangan ini. Itu bisa dilatih, pecah semua, pecah di atas atau pecah di tengah gitu. Bukan sihir Pak itu. Saya pikir sihir gitu. Gimana mungkin dipukul atasnya, terus bawahnya pecah gitu, yang kena. Ternyata menurut salah satu pengurus IPSI ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi memang kekuatan getaran, dia bisa memukul ini dengan kekuatan tertentu, kecepatan tertentu, ujung dari pukulan itu sampai di bata yang keempat misalnya. Jadi itulah yang memungkinkan terjadi ketika Allah menghadap dengan suara. Nggak kebayang kita ya, suara bisa membuat orang meninggal. Kembali lagi bahwa ini perintah ataupun anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk jalan, coba gitu.
lihat orang kalau di Indonesia mungkin peninggalan zaman kuno gitu ya. Kan sekarang mereka juga nggak ada, tidak ada kerajaan yang terus memerintah untuk itu hingga sekarang. Ya. Pada kenyataannya salah satu peninggalan di Jawa Tengah itu terkubur lama di mana? Di letusan Merapi atau apa? Hingga ditemukan orang Belanda waktu itu. Itu sudah dalam gitu, tertumpuk-tumpuk dengan material. Sama lah seperti mungkin di Timur Tengah. Kanu asyadda minhum quwwah. Mereka orang-orang yang jauh lebih kuat. Ya. Iya, kita nggak kebayang tuh gimana caranya mereka diriin bangunan pada saat nggak ada kren ya. Mungkin nggak ada lift yang bisa naikin barang sampai ke atas gitu. Tapi yang mereka bisa lakukan berarti kan kuat-kuat, strateginya jitu dan pemikirannya mungkin cemerlang, cerdas. Jadi betul sih, saya kemarin ngobrol sama istri itu. Kadang-kala tingkat intelektual itu tidak berpengaruh, ya. Tingkat sekolah, tingkat pendidikan tinggi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan orang. Itu perlu kita ini juga. Kenapa? Karena bisa saja tingkat intelektualnya tinggi tapi tidak sopan gitu contohnya. Tapi dia tidak menghargai orang, tapi dia tidak tahu terhadap kebutuhan orang lain. Ya, jadi perlu diasah dua-duanya. Jangan sampai, contoh gampangnya begini, kita nyuruh anak sekolah tapi nggak ngajarin anak nyuci piring, itu contoh. Itu tidak mengajarkan anak bertahan hidup. Jadi life skill dia itu nggak diajarkan. Tidak diajarkan anak untuk meletakkan sesuatu dengan benar. Kemudian kalau perlu diajarkan memasak, diajarkan apa sehingga dia bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Bukan cuma karena sekolah doang. Kadang-kadang kan dibiarin aja anaknya sekolah. Udah biarin mama aja yang ini, mama yang nyuciin semua, mama yang beresin kamar, mama yang. Jadi dia tinggal enaknya doang, Pak. Dan itu berpengaruh pada kerjaan nantinya. Berpengaruh pada kerjaan. Saya kemarin ngobrol tuh sama anak remaja itu. Bener kan? Waktu di kerjaan itu sampai disuruh, iya Pak, saya disuruh ngepel, disuruh apa? Bersihin meja, ngelap-ngelap. Nah, itu kan pekerjaan sehari-hari, makanya diajarkan. Makanya nggak boleh tuh karena ibu-ibu ataupun bapak yang membiarkan anaknya tidak ngerti sama sekali kerjaan rumah. Jangan. Harus kita ajarkan. Ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi wa kanu asyadda minhum quwwah. Ya. Makanya itulah yang dilakukan Nabi. Nabi juga menjahit sendiri, ya. Membantu pekerjaan ibu istrinya. Kadang-kadang kan begitu kita tuh. Merasa sudah nyari duit, ya. Kasih aja ke istrinya udah. Akhirnya istrinya aja yang lintang tukang ngurusin rumah. Apalagi udah punya anak. Yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan cuma melahirkan dan menyusui, itu saja. Itu pekerjaan yang berbeda. Sisanya bisa bareng-bareng. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wal ardh. Dan tidaklah bagi Allah ada satu zat pun yang bisa melemahkannya. Baik di bumi atau di langit. Enggak ada satu zat pun, baik manusia ataupun makhluk lain. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat betapa jahatnya Namrus ya. Salah satu raja diktator yang menganggap dirinya Tuhan selain Firaun ya. Dan dengan sombongnya bakal menyatakan Ibrahim akan hilang setelah kita bakar. Hilang tak ada juga. Akhirnya Ibrahim pun selamat dengan api. Begitupun Musa ya, yang waktu itu sudah luar biasa karena udah di tepi laut, depan laut belakang Firaun, depan mati belakang mati, maju kena mundur kena itu Musa. Ya. Sampai ini gimana Musa kasih tahu
Tuhanmu, gitulah kira-kira. Itu udah mati semua, habis lagi. Bani Israel tuh gak bakal ada lagi di bumi Mesir. Tapi kata Musa, Allah ma'i, Allah tuh bersamaku. Ketika perintah menaruh tongkat itu udah kita nggak tahu, Musa juga nggak tahu mah. Tidak pernah terpikir mungkin oleh manusia pada saat itu bahwa ada laut yang bisa terbelah, nggak pernah kebayang. Tapi Allah, makanya tidak ada yang bisa melemahkan Allah, baik di langit atau di bumi, apapun kekuasaannya, ya. Sejauh manapun dia berkuasa. Innahu kana aliman qadir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengatur, Maha berkuasa. Ya. Gimana rumitnya perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah strategi manusia tertinggi, Pak. Udah nggak bisa lagi pada saat itu ketika di gua itu, karena dia udah pakai strategi, udah mau yang tidur jadi Ali, kan gitu ya ceritanya ya. Yang tidur jadi Ali bukan Muhammad. Sudah itu strategi selanjutnya adalah dia bergerak ke jalan yang nggak biasa, karena dia punya ini juga ada penunjuk jalan, Pak. Penunjuk jalannya itu sebenarnya orang bukan Muslim tuh. Dia bukan orang Muslim, tapi dia dipercaya gitu, menunjuki jalannya, profesional lah kalau bahasa kita. Kemudian bergerak malah memutar ya, bukan lurus langsung menuju jalan yang paling dekat ke Madinah, bukan Pak, dia memutar Pak. Memutar dan terus memutar nggak langsung jalan gitu. Dia berhenti dulu di gua itu, di Gua Sur itu, dan berhenti itu sekitar 3 hari Pak. Coba kita lihat, berhenti 3 hari butuh makan kan Pak. Siapa yang ngirim? Asma bin Abu Bakar Pak. Dia bahkan waktu itu lagi hamil muda, hamil tua, saya lupa. Bawa buntelan itu. Bawa buntelan itu, kemudian buntelannya karena berat atau gimana, putus dan sebagainya. Ikat pinggangnya itu dibelah 2 Pak, sama Asma bin Abu Bakar. Ikat pinggang Asma itu dibelah 2, yang satu buat ikat buntelan. Makanya disebut Asma Zinnin Tohoi. Jadi Asma yang mempunyai 2 gesper. Dikirim tuh makanan sampai Gua Sur. Pertanyaannya adalah, mengirim makanan itu pasti meninggalkan jejak Pak, karena padang pasir. Kemudian ada lagi petugasnya. Apa petugasnya? Menggembala kambing, sehingga jejaknya nggak jelas. Ada lagi Pak petugasnya. Ya. Kalau nggak salah Abdullah bin Abu Bakar kakaknya. Jadi ada timnya Pak itu untuk menuju sampai Gua Sur pada saat itu. Itu ada beberapa tim dan sudah berusaha direncanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu tetap aja ada yang tahu. Makanya pencari jejak yang disewa oleh Quraisy itu bukan salah, benar ya. Orang sampai depannya Pak. Sampai depannya, kata Abu Bakar, kalau dia nengok ke bawah aja mungkin kelihatan kaki kita itu. Tapi kata Nabi apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ya makanya ada laba-laba ya, kan itu ada laba-laba, ada burung dara ya. Yang nggak mungkin lah ada orang masuk di sini kalau masih utuh kayak gitu. Jadi hancur leburlah tipu dayanya Quraisy pada saat itu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala baik di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Ayat terakhir. Ayat terakhir surat Fatir.
Ayat ke-45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Ya. Kalau yu'akhidullahu nasa, Allah menghancurkan, ya, menyiksa manusia bima kasabu, karena usaha mereka atau karena kelakuan mereka, ya. Ma taraka 'ala dhahriha min dabah, tidaklah ditinggalkan, ya, ditinggalkan sesuatu yang melata di bumi, ya. Artinya tidaklah ditinggalkan, nggak mungkin bakal ada manusia gitu di bumi, ya. Kalau gara-gara kelakuan Allah hancurkan. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi diakhirkan ajalnya sehingga waktu yang ditentukan. Ketika sudah datang ajal mereka, sesungguhnya Allah terhadap hambanya maha melihat. Ya. Artinya kalau mau, gara-gara kelakuan manusia habis semua manusia gitu. Ya. Gara-gara kelakuan manusia ini nggak ada yang disisakan satupun manusia di bumi ini. Ya. Pasti dihancurkan oleh Allah. Cuma masalahnya ada waktu yang disisakan itu dia. Waktu itu yang menjadikan dia bisa bertobat atau tidak, itu aja masalahnya. Ya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi ada akhirnya, ada ajalnya, ada waktunya. Makanya kita jangan menunggu waktu itu. Orang-orang Quraisy ada yang menunggu, ada ya Abu Jahal itu kan pada menunggu waktu itu. Mana buktinya ada azab? Habis juga dia di perang Badar. Sebagian ada yang habis di perang Uhud. Terus ya, mati juga tuh yang begitu hebohnya ketika mau melawan Nabi Muhammad SAW. Kalau di Badar itu 1000-an orang, Nabi Muhammad kurang lebih 300 lebih. Ya. 1000 banding 300, mestinya mati semua yang 300, 3 banding 1. Ditambah lagi perlengkapan perangnya lengkap, Pak. Jadi orang Quraisy yang menuju Badar itu siap perang, tapi orang Islam yang menuju Badar bukan perang, cuma mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Kiranya begitu. Ya, jadi harta dibalas harta, kira-kira begitu. Kan waktu hijrah kan semua hartanya kaum muslimin kan diambil Quraisy. Ketika tahu bahwa ada Abu Sufyan yang berdagang, maka Nabi memerintahkan untuk mencegah mengambil harta Abu Sufyan. Makanya bukan perang waktu itu. Niat kaum muslimin termasuk niat Nabi bukan perang, bukan ke Badar untuk perang, tapi mencegah Abu Sufyan. Makanya Allah memberikan antara dua pasukan dagang yang kecil atau pasukan perang yang besar. Allah memilih pasukan perang yang besar. Dan efeknya luar biasa. Ketika di Badar kaum Quraisy kalah, itu menggaung ke negeri-negeri Arab sekitarnya gitu ya. Jadi Allah memilihkan yang malah yang lebih besar. Makanya kan kalau di satu ayat disebutkannya ketika Talut tuh, masih ingat mungkin cerita tentang Talut dan Jalut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kata pasukan Talut, betapa banyak orang yang sedikit mampu mengalahkan orang yang banyak dengan izin Allah. Jadi sepanjang kita
berusaha pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa ada backupan kita gitu. Ada backingan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke ayat terakhir surat Fatir ini. Jadi kalau gara-gara kelakuan kita, ya, bisa saja Allah hancurkan semua manusia, tidak disisakan satupun, ya. Tapi Allah memberi waktu, ajalin musamma, ya, sampai ajal yang sudah ditentukan. Pada saat itulah kita mau taubat atau enggak gitu. Mau datang menuju Allah atau tidak. Jangan menunggu-nunggu. Kan apa yang terdekat ya ajal, ya. Jangan menunggu-nunggu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal, ya. Kalau di ayat lain la yastakhiruna sa'ah, enggak mungkin diakhirkan. Artinya enggak mungkin ditunda-tunda. Mohon maaf ya Allah, saya sekarang lagi begini nih, saya pengen mati dah. 1 bulan lagi saya baru dapat ajal gitu ya. Kalau kita ibadah selama 1 bulan itu nggak bisa. Ya, makanya kalau bisa orang-orang yang dikubur itu keluar lah, supaya beriman. Walaupun cuma 1 menit, 1 detik. Fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira, sesungguhnya Allah terhadap hambanya Maha melihat. Ini ujung ayatnya itu berat. Ya. Kenapa? Karena kita dalam CCTV Allah terus gitu. Itu yang berat. Kadang-kadang kalau kita sendirian ya. Kalau kita sendirian niat untuk berbuat gak benar kan tinggi, Pak. Makanya penting bagi kita untuk bareng-bareng tuh, Pak. Kalau kita sendirian nih, niat untuk nggak benar berbuat yang Allah nggak ridhoi tinggi. Makanya kita penting berjamaah begitu, Pak. Ada sholat berjamaah tuh begitu, biar mengingatkan kita, kamu tuh jamaah muslim. Kalau sesama muslim itu nggak boleh menzolimi, gitu. Jadi diingatkan tuh. Makanya penting bagi kita untuk datang ke masjid, ke mushola, untuk berjamaah. Dan penting juga untuk membuat satu kumpulan atau kelompok mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam, supaya apa? Saling mengingatkan masalah. Bukan berarti satu orang aja yang memberikan kajian, bukan, teman-teman juga bisa memberikan kajian. Karena apa? Karena yang berjamaah lebih mudah beribadah dibanding yang munfarid sendirian, Pak. Makanya betul kata Nabi 27 kali ya. Ada yang salah satu hadis Nabi yang sahih juga bedanya 25 kali. 25 kali berbedanya ketika dia berjamaah. Karena memang serigala akan menerkam kambing-kambing yang sendirian, Pak. Coba lihat kalau di TV itu, singa itu menerkamnya yang agak lepas gitu kan. Nggak mungkin yang rombongan tuh dia datang, biasanya kejar-kejar dulu, yang udah kelelahan, nah itu yang dimakan singa. Begitulah berjamaah, begitulah datang ke masjid, begitulah datang ke majelis taklim. Kita bertemu sama teman-teman yang mengingatkan. Makanya nggak berhenti lah kita ingatkan, ayo datang ke masjid, ayo datang ke mushola, ayo datang ke majelis taklim, gitu ya. Kita perhatikan apa yang kita temani ya, jangan sampai di akhirat nanti menyesal. Lam takhid fulanan qalila, aduh kenapa aku temannya dia ya gitu. Ada apa nanti di akhirat, Pak? Orang yang menyesal gitu, Pak. Menyesalnya dia berteman dengan orang yang mengajak maksiat, itu dia. Dia menyesal bertemu dengan si A atau berteman dengan si B, atau berteman dengan tetangga saya yang tetangga saya itu senang maksiat. Gitu. Makanya ada yang menyesal di akhirat, tapi yang namanya menyesal di akhirat itu zong, percuma. Menyesalnya harus sekarang. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah selesai ya surat Fatir. Mudah-mudahan yang akan datang kita masuk ke surat yang sering sekali dibaca, Yasin ya, surat ke-36. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.